Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, setelah kalian mengikuti video sebelumnya tentang pengetahuan ergonomi, maka sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kemarin kan sudah Ibu sampaikan bahwa sebelum kita bekerja dengan komputer, maka harus mengetahui ergonomi dulu. Nah, setelah itu untuk mempercepat kita dalam bekerja dengan komputer, tentunya ada teknik-teknik tertentu yang harus kalian lakukan agar kalian bisa mengerjakan tugas dengan komputer itu dengan cepat dan tepat ya. Jadi untuk kali ini Ibu akan siapkan tutorialnya bagaimana cara mengetik pada keyboard di komputer atau laptop yang baik dan benar. Tentunya kalian itu waktu di SMP itu mungkin komputer sudah tidak asing lagi bagi kalian anak-anak ya. Akan tetapi mungkin tidak semua siswa atau belum semua siswa itu mengetik dengan cara yang baik dan benar. Ibu yakin bahwa kalian semua sudah pernah mengetik. Kalian semua sudah pernah mengoperasikan atau mengerjakan pengetikan di komputer. Tapi saya yakin bagaimana cara kamu melakukan pengetikan, bagaimana sikap kamu pada saat mengetik, itu mungkin belum semuanya betul. Oleh karena itu, nah berikut ini mari kita pelajari bagaimana sikap duduk saat mengetik dengan komputer yang benar. Jadi, kalian semua pasti bisa ngetik. Kalian semua pasti sudah pernah menggunakan komputer. Tapi, saya yakin semua belum keseluruhan mengikuti petunjuk-petunjuk itu. Oleh karena itu, pada video kali ini silakan diikuti ya, bagaimana sikap duduk saat mengetik dengan komputer. Ini beberapa langkah yang harus kalian ikuti. Yang pertama, sikap badan saat duduk itu adalah tegak lurus. Tegak lurus artinya siku tangan membentuk sudut 90 derajat, sudut lutut kaki juga membentuk sudut 90 derajat. Ya. Kemudian yang kedua, pandangan lurus ke monitor anak-anak. Jadi, luruskan pandanganmu ke arah monitor dan tidak melihat keyboard tetapi melihat teks yang diketik. Berikutnya, badan lurus dengan keyboard dan monitor. Jadi sebenarnya yang harus lurus itu tidak hanya pandangan, tetapi badan kita itu, ya, badan kita itu saat duduk lurus dengan keyboard, keyboard juga lurus dengan monitor. Jadi satu garis gitu. Nah, pada saat posisi seperti itu, maka keadaan badan harus rileks. Rileks itu tidak kaku, anak-anak lentur, jadi jangan tegang, gitu ya. Tuh. Kemudian yang keempat, posisi pantat pada kursi, tidak boleh serong kiri atau serong kanan, jadi harus lurus. Itu badannya tidak boleh membungkuk anak-anak ya. Jadi kalau posisinya membungkuk itu berarti posisi kursi kurang maju ya. Harus dimajukan agak mendekat kurang lebih sejauh 20 cm. Kemudian mouse diletakkan di sebelah kanan keyboard. Jadi mouse-nya
Kalau kamu menggunakan mouse, letakkan di sebelah kanan keyboard. Kecuali yang kedal ya. Kedal ya di sebelah kiri, mungkin seperti itu. Tapi pada umumnya di sebelah kanan. Berikutnya adalah jarak pandang. Jarak pandang mata ke monitor kurang lebih 20 cm. Dan upayakan gimana caranya supaya monitor itu lurus dengan pandangan mata. Kalau misalnya masih agak turun, pandangannya turun, berarti mungkin komputernya atau monitornya bisa diangkat ke lebih tinggi untuk disesuaikan. Berikutnya adalah kaki tidak boleh menggantung. Ya, kaki tidak boleh menggantung tapi menempel ke lantai. Loh Bu, bagaimana dengan saya yang pendek gitu, seperti Bu Mira pendek, itu kakinya bisa ditambahi apa itu ya? Ditambahi pengganjal supaya kondisi kaki itu tetap menempel gitu, sehingga membentuk itu lututnya membentuk sudut 90 derajat. Kemudian teks yang diketik diletakkan di sebelah kiri atau kanan keyboard. Kalau memang tadi di mouse-nya di sebelah kanan keyboard, berarti juga teksnya di sebelah kiri. Tapi bisa juga mouse-nya agak diletakkan agak ke atas atau ke bawah supaya teksnya bisa diletakkan di sebelah kanan keyboard. Berikutnya, tangan atau 10 jari kita itu menempel di atas keyboard pada posisi touch, basis atau home row, yakni untuk jari kelingking kiri itu posisi di huruf A, kemudian jari manis kiri posisi di huruf S, kemudian huruf D di jari tengah kiri, dan huruf F di jari telunjuk kiri. Kemudian untuk jari tangan kanan, untuk jari-jari tangan kanan, huruf C itu diketik dengan atau jari telunjuk kanan itu diletakkan pada huruf J, jari tengah kanan diletakkan di huruf K, kemudian jari manis kanan diletakkan di huruf L, dan jari kelingking diletakkan di huruf atau tanda titik koma. Nah, itu. Nah, huruf-huruf ini anak-anak merupakan huruf-huruf atau tooth basis ya. Atau sering disebut dengan home row. Tooth basis atau home row. Jadi sebenarnya mengetik yang baik itu adalah mengetik dengan 10 jari. Bukan 11 jari, bukan juga 111 jari. Jari kiri, jari-jari tangan kiri mengetik untuk area wilayah keyboard sebelah kiri, dan untuk jari-jari tangan kanan adalah untuk wilayah sebelah kanan. Jadi tidak boleh tangan kiri ngetik ke sebelah kanan, tangan kanan mengetik sebelah kiri, tidak boleh anak-anak ya. Apalagi duduknya sambil deglak-deglak gitu ya. Kemudian spasi menggunakan jempol anak-anak. Dan selama pengetikan, maka posisi jari yang tidak bertugas itu di posisi deretan huruf home row, yaitu ASDF, JKL, titik, koma. Jadi yang bergerak meraih huruf hanya jari-jari yang bertugas mengetik saat itu. Yang lainnya diamkan pada posisi tooth basis atau home row tadi. Kemudian tangan tidak boleh diangkat-angkat ke atas atau ke bawah. Jadi tetap di posisi barisan tengah. Ya. Di posisi barisan tengah. Nah, jadi seperti itu. Kemudian agar kalian lebih jelas, maka bisa mengikuti tutorial sikap duduk saat mengetik pada YouTube dengan link sebagai berikut. Nah, ini anak-anak. Jadi ini semua adalah
sikap duduk saat mengetik dengan komputer. Jadi tidak boleh kita itu sembarangan mengetik. Ya. Pada awalnya ini sangat sulit anak-anak. Akan terasa capek, akan terasa tegang, ya. Tetapi nanti kalau sudah terbiasa, kamu akan bisa melakukan itu dengan baik. Kuncinya satu anak-anak, kamu disiplin, ya. Kamu disiplin, kamu tertib, dan kamu mengikuti petunjuk itu. Nanti lebih jelasnya, ini setelah ini kamu pelajari, berikutnya kamu saya tugaskan untuk browsing, mencari aplikasi yang digunakan untuk mengetik. Biasanya ada banyak tutorial, banyak aplikasi, tapi yang sudah kami pakai beberapa tahun yang lalu ini adalah aplikasi Typing Master. Ya. Silakan nanti browsing, kemudian download, kemudian bagi yang sudah punya laptop segera install di laptop dan gunakan untuk pengetikan. Di situ sudah ada petunjuknya, sudah ada caranya, kamu tinggal mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya dan kamu akan bisa jika kamu sering berlatih. Nah, itu anak-anak mungkin yang perlu saya sampaikan mengenai sikap duduk. Kita lanjutkan ke tugas dan penempatan jari-jari tangan pada keyboard. Tadi kayaknya Bu Mira ada yang salah tulis deh. Menulis keyboard masih kurang huruf R. Mohon dimaklumi ya. Tugas dan penempatan jari-jari tangan pada keyboard ini harus benar. Kalau kamu nanti sudah dapatkan aplikasi, kamu akan tahu jari-jari mana, tugasnya huruf mana, semuanya akan ada. Nah, ini anak-anak. Tugas dan penempatan jari-jari tangan pada keyboard bisa kamu lihat di link ini. Jadi kamu klik linknya ini, nanti akan muncul tugas dan penempatan jari-jari tangan. Kuncinya kamu harus selalu ini anak-anak, harus selalu latihan ya. Kalau kamu tidak pernah latihan, maka kamu tidak akan pernah bisa. Nah, ini lama anak-anak loadingnya. Tapi bisa mungkin Ibu tambahkan lewat materi, nanti akan Ibu lampirkan filenya saja ya. Ini tidak mau loading, tidak mau buka. Ini saya bukakan saja untuk teknik penempatan jari. Tugas dan penempatan jari. Nah, ini anak-anak. Jadi ada tugas dan penempatan jari dalam keyboarding atau teknik penguasaan keyboard. Ini untuk jari ASDF JKL titik koma merupakan itu adalah home row atau tut basisnya. Jadi setiap mengetik, posisi tanganmu, posisi jarimu harus selalu ada di situ, di huruf-huruf itu. Kemudian huruf ya ini uraiannya, jadi jari kelingking kiri untuk home row, jari manis kiri home row dan seterusnya. Untuk huruf G diketik dengan jari telunjuk kiri. Untuk huruf H diketik dengan jari telunjuk kanan. Huruf E jari tengah kiri, huruf I jari tengah kanan, huruf R jari telunjuk kiri, huruf
U, jari telunjuk kanan. Kemudian huruf T diketik dengan jari telunjuk kiri dan O jari manis kiri. Jari manis kanan. Untuk tombol shift pada komputer, shift itu ada di kiri dan juga ada di kanan. Itu bisa ditekan dengan jari kelingking kiri. Kemudian titik juga diketik titik dengan jari manis kanan. Huruf C, jari tengah kiri. Tanda koma diketik dengan jari tengah kanan dan tanda petik dengan menggunakan jari kelingking kanan. Kemudian untuk huruf V itu dengan jari telunjuk kiri, huruf N dengan jari telunjuk kanan, kemudian tanda tanya atau question mark dan tanda slash atau garis miring diketik dengan jari kelingking kanan. Kita lanjutkan. Untuk huruf B diketik dengan jari manis kiri, huruf M diketik dengan jari telunjuk kanan, huruf Q dengan jari kelingking kiri. Huruf P diketik dengan jari kelingking kanan, huruf B diketik dengan jari telunjuk kiri, huruf Y diketik dengan jari telunjuk kanan, huruf Z diketik dengan jari kelingking kiri, dan huruf X dengan jari manis kiri. Enter dengan jari kelingking kanan, dan spasi dengan jari jempol. Jadi itu anak-anak yang harus kamu latih ya. Ini nomor 1 harus ada niat. Niat harus diniati. Bismillah, saya berniat untuk belajar mengetik dengan 10 jari tanpa melihat keyboard. Itu niatnya anak-anak. Yang kedua, setelah diniati, kamu harus sering berlatih. Ya. Jadi harus meskipun mungkin kalian belum punya laptop, tapi bisa sambil membayangkan keyboard, sambil ASDF, JKL, titik koma, ASDF, JKL, titik koma, gitu anak-anak. Nanti akan hafal. Ya. Jadi seperti itu cara. Kemudian berikutnya, selain sering berlatih, kamu itu harus disiplin. Jadi setiap pengetikan yang menggunakan 10 jari. Dimanapun, kapanpun, mengetik apapun. Ya. Jadi tidak boleh mengetik sembarang dengan jari sembarang. Jadi mengetik sembarang dengan jari sembarang tidak boleh. Tapi latihlah sesuai itu. Ya. Tapi kita memang anak-anak gimana ya, kondisi sekarang itu dengan pandemi kita tidak bisa masuk lab. Ini harusnya sudah di lab kita itu, di lab komputer, sehingga bisa berlatih. Bagi anak-anak yang sudah memiliki laptop ini bisa dilakukan. Ya. Tapi bagi yang belum, gimana caranya, upayanya ya, supaya bisa gitu. Jadi bisa seperti fokuskan atau konsentrasi, kemudian sambil mengingat jari ini mengetik huruf ini, jari ini mengetik huruf. Dengan cara itu tadi, ASDF, JKL, titik koma, ASDF, JKL, titik koma, kemudian juga jari-jari yang lain. Itu kamu fokus, kamu konsentrasi, seakan-akan kamu berada di atas keyboard komputer gitu. Tapi mungkin ada solusinya anak-anak ya. Mungkin bagi yang belum memiliki komputer atau laptop itu mungkin bisa beli ini anak-anak, keyboardnya aja ya. Jadi beli keyboardnya saja, terus ikuti cara-cara itu, jangan melihat keyboard. Ini sistemnya adalah blind system anak-anak ya. Blind system itu adalah mengetik dengan 10 jari tanpa melihat keyboard. Atau kadang-kadang disebut dengan 10 jari buta.
atau dengan cara membuta. Artinya tidak melihat keyboard, tapi berdasarkan ingatan bahwa jari ini ditempatkan di huruf apa itu. Ya. Jadi blind system. Ya. Nah, teknik penguasaan keyboard seperti ini anak-anak disebut keyboarding. Ya. Kita harus bisa keyboarding. Apalagi anak OTKP yang nanti pada saat lulus dan bekerja itu akan berada di tempat-tempat kerja khususnya perkantoran. Entah itu kantor pemerintah maupun kantor perusahaan swasta. Itu pasti akan berkaitan dengan itu. Dan ciri khasnya orang perkantoran itu, kalau bekerja itu benar, cepat, tepat, dan rapi. Nah, kalau ini tidak dikuasai, maka benar, tepat, dan rapi itu juga tidak bisa dicapai. Jadi seperti itu anak-anak ya. Jadi tolong nanti dihafalkan ini supaya kalian bisa profesional. Sesuatu itu kalau dikehendaki pasti ada solusi. Artinya jika kamu mau, kamu pasti bisa. Gitu. Awalnya susah ini anak. Mungkin kakak kelas saja juga masih banyak yang belum cepat. Kita nanti dituntut kecepatan minimal kecepatan mengetik kita itu 150 per menit itu minimal. Itu nilainya baru 7. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan nilai 9 atau 9,5, maka minimal kamu harus bisa mengetik 250 huruf per menit. Ya. Jadi EPM, entakan per menit. Ya, atau karakter per menit. Jadi itu kalau nilainya kalau dapatnya masih 150 huruf, berarti kamu dapat nilainya masih 7. Berarti masih sebatas KKM anak-anak. Harus lebih ini. Oleh karena itu, tuntutan kamu rutin berlatih dan disiplin penggunaan jari, ya, patuh, itu pasti bisa. Jadi bisa mencapai 300 per menit, 250. Kalau sudah 300 per menit, dengan tingkat kesalahan yang sangat sedikit, maka nilaimu bisa mencapai 9,5. Nah, itu anak-anak yang perlu kalian pelajari. Mungkin ini untuk teknik penguasaan keyboard atau keyboarding harus kamu lakukan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih anak-anak, itu yang perlu saya sampaikan untuk materi ini. Selamat berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.